MPD. Dan yang kami hormati pula Kepala Sekolah beserta seluruh guru di SD Gugus Dewi Kunti. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita diberikan kesempatan berkumpul dalam mic-nya host tidak hidup. salam. Oke. Sudah masuk. Saya ulangi lagi dari salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Gugus Dewi Kunti, Bapak Dr. Andes Wadi MPD, Bapak Edi Sutono SPD, dan Ibu Juli Winarni SPD MPD. Dan yang kami hormati pula Kepala Sekolah beserta seluruh guru di SD Gugus Dewi Kunti. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya pada hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul dalam forum KKG Gugus Dewi Kunti untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara daring, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. KKG online pada hari ini mengusung materi dengan judul Guru Pembatik. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC pada pagi hari ini membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembacaan doa. Kelima, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan keenam, penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDIT Mutiara Hati kepada Ibu Gitaria Octavia SPD. Kami persilakan. Kan Pak, baru kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Gugus Dewi Kunti, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SD Segugus Dewi Kunti, dan yang saya hormati serta saya banggakan seluruh guru Gugus Dewi Kunti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, banyak kemudahan dan fasilitas walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan senantiasa dikuatkan dalam berbagai kondisi apapun. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan mulia yang kita nantikan perjumpaannya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan KKG secara daring, online, dan pastinya mungkin banyak kekurangan di sana-sini. Kami selaku penyelenggara KKG pada kegiatan hari ini, SDIT Mutiara Hati memohon maaf sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyelenggaraan KKG ada kendala-kendala teknis, sinyal, dan sebagainya. Namun kita berharap semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, tema KKG pada hari ini tentang guru pembatik, dan sangat kondisinya sangat sesuai ya, dengan saat ini kita diminta untuk 2 pekan pembelajaran secara daring, maka guru-guru dituntut untuk terus berinovasi, mampu memiliki kemampuan bidang TIK yang memadai agar mengikuti perkembangan zaman. Insya Allah nanti narasumber kita salah satu guru terbaik di SDIT Mutiara Hati, Bu Sri Hesti Wahyuningsi, akan berbagi pengalamannya saat menjadi duta duta pembatik. Dan semoga kita bisa mengambil ilmunya dari beliau untuk diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh maupun nantinya ketika PTM, gitu nggih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Dr. Andes Swadi MPD. Kepada Bapak Swadi kami persilakan. Mohon maaf tidak didahului oleh Pak Bayu lebih dahulu. Ada tidak sambutan dari Pak Bayu, Ketua Gugus? Ya, mohon maaf. Sambutan selanjutnya yaitu dari Pak Bayu selaku Ketua Gugus Dewi Kunti. Kepada Pak Bayu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korsatpen, Bapak Suadi MPD, beserta Bapak Ibu Pengawas, Pak Edi Sutono SPD dan Ibu Yuli Winarni,
Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru Gugus Dewi Kunti. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan KKG di Gugus Dewi Kunti. Lawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita memasuki pertemuan yang kedua, tapi ini sudah daring ya. Kemarin pertemuan pertama di SDN Mangunsari sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu, agar tetap semangat, KKG itu memang kita rencanakan dalam 1 tahun ini sudah kita membuatkan program 1 tahun ini jangan sampai terhenti walaupun ada kegiatan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu KKG tetap berjalan agar Bapak Ibu semakin bersemangat dalam mengajar, mendapatkan banyak ilmu dari para narasumber, guru-guru hebat yang ada di Gugus Dewi Kunti. Kiranya itu sambutan dari saya. Mohon Bapak Ibu bisa berkenan mengikuti kegiatan KKG sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Sambutan selanjutnya dari Bapak Pengawas. Kepada Bapak Dr. Andes Suwadi MPD, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Teknis Gugus Dewi Kunti, Pak Edi Stono dan Ibu Narni. Yang saya hormati Ketua Gugus Dewi Kunti, Pak Bayu, beserta para pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus Dewi Kunti, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta KKG Dewi Kunti pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan KKG. Ini sebuah terobosan yang sangat baik, sebuah loncatan yang harus kita terima dengan KKG secara virtual. Dikarenakan ada banyak pertimbangan tentunya oleh pengurus. Ya, walaupun kemarin saya sudah menyampaikan, silakan Pak, mau luring boleh, mau daring boleh ya. Karena memang yang kita terima informasi atau edaran dari Disdik adalah kegiatan anak-anak yang kita batasi atau yang akhirnya kita laksanakan secara daring ya. Untuk kegiatan yang guru baik itu KKG maupun kegiatan yang lain dipersilahkan dengan catatan kita harus terus protokol kesehatan ini kita lakukan secara ketat ya. Jangan sampai kita tidak melakukannya karena kita ketahui bahwa perkembangan di Kota Semarang khususnya untuk yang COVID ini benar-benar meningkat. Kalau tadi malam juga kita dengarkan di media sampai di Pak Dr. Hakam, Kepala DKK Kota Semarang itu juga sampai menambah dokter lagi untuk penanganan ini. Ini artinya bahwa kita memang harus sangat waspada. Maka dengan adanya kegiatan gugus yang dilaksanakan secara virtual ini, kami sangat mendukung dan terima kasih ini inisiatif dari Bapak Ibu, terutama dari Pak Bayu selaku Ketua Gugus. Jadi mengapa kita kok terus melakukan kegiatan KKG ini di tengah-tengah atau mungkin pandemi yang belum berujung ini ya, atau belum selesai? Ya karena
di KKG ini merupakan satu bengkel ya. Ibaratnya kita sepeda motor itu pasti ada bengkel untuk memperbaiki motor-motor yang sudah berjalan gitu. Kalau motor tidak pernah dijalankan mungkin ya tidak harus diservis ya. Tapi kalau motor yang sudah jalan dengan kilometer sekian itu harus diservis kembali. Ada yang servis secara berkala rutin gitu ya. Ada yang harus diservis karena ada masalah. Sama halnya dengan di tempat KKG ini kita pun juga membutuhkannya. Jadi Bapak Ibu peserta KKG ya guru-guru itu untuk mengikuti KKG ini bukan sebuah kewajiban ya, bukan sebuah tetapi sebuah kebutuhan. Kita butuh untuk diservis. Kita butuh untuk ada peningkatan ya supaya kita menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Mungkin ada informasi yang inovatif, ada informasi yang terkini ya, yang terbaru seperti apa yang harus kita ketahui. Kalau ada guru yang masih malas tidak mau mengikuti kegiatan gugus ya akan ketinggalan. Ya ibaratnya kita tidak pernah diservis ya nanti mungkin jadi lebih tersendat-sendat ya. Mungkin pada mesinnya atau mungkin pada kabel-kabelnya atau mungkin pada selang-selangnya ini karena tidak diservis ya mungkin kita terkendala ya. Seperti halnya kita guru-guru nanti juga akan seperti itu. Kita akan ketinggalan informasi, ada informasi yang terbaru tidak tahu, nanti penyampaian ke siswa juga menjadi bermasalah ya. Ini KKG penting, maka ini terima kasih tetap dilaksanakan walaupun secara virtual ya. Dan kami mohon juga pada Bapak Ibu Kepala Sekolah juga ikut mensupport ya, mendukung kegiatan ini karena memang sudah sebuah keputusan, sudah tentu banyak yang dipertimbangkan oleh ketua dan akhirnya jadilah seperti ini ya kita dukung ya, kita supaya berjalan dengan baik ya. Kalau hari ini misalnya tidak harus ada konsumsi ya tidak harus kita keluarkan konsumsi ya. Apa harus sih mengeluarkan konsumsi ya? Ya konsumsinya sendiri-sendiri. Ini saya juga sanggup sendiri, bawa sendiri. Jadi yang penting bukan itu, tapi esensinya adalah bagaimana kita itu dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan program yang kita rencanakan itu kita laksanakan. Jadi sangat eman-eman sekali ketika sudah diprogramkan, sudah dimusyawarahkan, tetapi pada pelaksanaan tidak bisa jalan. Ya ini dengan seperti ini satu solusi yang sangat baik. Nah, hari ini juga nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin ya guru pembatik. Ini yang lebih paham dari Bu Sri Hesti Wahyuningsih ya. Apa itu guru pembatik? Itu tentu di Babar nanti. Nah, jadi kita jadi penasaran itu. Apa sih maksudnya pembatik gitu ya? Nanti yang lebih paham tuh Ibu Sri Hesti. Nah, nanti mohon kepada Ibu Sri Hesti bisa menyampaikan, bisa menularkan ilmunya ini supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan sesuatu yang dapat meningkatkan diri, kompetensi meningkat benar ya, sehingga nanti lebih semangat lagi ketika akan menyampaikan materi atau apa yang harus dilakukan sebagai guru, apalagi guru pembatik tadi ya. Sekali lagi nanti yang bisa membabarkan adalah dari Sri Hesti ya. Nah, ini saya juga terima kasih Pak Bayu telah mengkondisikan ini dengan memberdayakan SDM yang ada. Jadi semuanya ikut berperan. Dan ini juga merupakan satu kita melek IT ya. Karena kalau kita tidak paham IT ya, untuk masuk ke Zoom repot, bingung ya. Kemudian bagaimana untuk unmute ya, bagaimana untuk stop video dan seterusnya. Ini memang atau kamera ya, itu memang
perlu latihan-latihan. Dan di sini ini sebagai ajang latihan juga sebenarnya. Kalau perlu nanti setiap guru bisa bagaimana share screen di forum ini ya, semua bisa menayangkan. Ini juga lebih bagus ya. Karena memang di sini juga kita saling belajar bersama-sama gitu, sehingga nanti semua akan mengalami pengalaman yang sangat indah, dari yang tidak paham jadi paham, dari yang tidak tahu jadi tahu ya. Dan pengalaman ini bisa kita gunakan untuk ke depan ya, sebagai mengasah kompetensi kita. Oke. Saya sampaikan sedikit Bapak Ibu di gugus Dewi Kunti ini ya. Ini sudah ada Bapak Ibu pengawas juga ikut hadir di dalam ini. Jadi anak-anak kenapa ini harus kembali melakukan kegiatan secara daring ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, memang perkembangan di Kota Semarang yang sangat mengkhawatirkan dan Bapak Wali Kota tidak ingin ini menjadi klaster baru di sekolah ya. Bahkan walaupun tadi malam disampaikan oleh Kepala DKK Kota Semarang bahwa klaster terbesar adalah berasal dari sekolah atau lembaga pendidikan dan dari perusahaan. Ya, kurang di sekolah itu sebenarnya kan klasternya berasal dari keluarga masing-masing. Namun dari keluarga itulah nanti ketika di sekolah akan menjadi klaster atau menularkan ya virus ini dari anak yang satu kepada anak yang lain. Khawatirnya di situ sih sebenarnya. Tapi bukan satu-satunya klaster itu dari sekolah. Nah, ini harus kita pahami, kita sadari Bapak Ibu semua. Agak repot memang, kita harus belajar secara daring, kita harus mengajar anak-anak secara online, itu tidak mudah, bukan apa-apa karena memang anak-anak itu sendiri juga banyak yang mungkin tidak mempunyai fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki oleh anak karena keterbatasan orang tua. Jadi tidak semua anak memiliki HP, tidak semua anak bisa secara online gitu ya. Kita harus menyadarilah. Dari misalnya katakanlah 28 siswa yang ada di kelas kita, kemudian 14 ya, separuh 50% itu yang memiliki, ya kita kan masih repot lagi bagaimana yang 14 sisanya. Ya, ini harus kita maklumi ya, dan kita harus bisa menyadarinya sehingga tidak perlu kita harus menyalahkan siapa. Sudah kita lakukan, kita nikmati saja apa yang ada sekarang ini. Dan kita dengan ikhlas lah tentunya begitu. Dan evaluasi kemarin dalam rapat oleh Bapak Kepala Dinas, minggu-minggu ini sudah dievaluasi Bapak Ibu. Ketika nanti memang ini sudah perkembangannya bagus, baik, tidak ada masalah, nanti kita atau anak-anak akan masuk 100%. Ya, jadi kita tunggu saja. Ya, kita tetap semangat supaya apa yang kita sampaikan pada anak bisa fokus dan bisa terserap ilmu kita terhadap anak. Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih juga saya ulang lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah mensupport kegiatan ini, mendukung dan tentunya memberi peluang kepada teman-teman guru untuk ya. Selamat melaksanakan KKG dan kepada Ibu Sri Hesti Wasunsi ya dari SD mana, dari Mutiara Hati. Pak. Ya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga ya atas inisiatifnya, atas ya menyumbangkan pikiran, tenaga dan ilmunya kepada kita semua. Semoga barokah ya apa yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Hesti. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suwadi atas sambutannya.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibadir Rahman SPD. Kepada Pak Ibad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam suasana yang khusyuk ini, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Kaya serta Maha Bijaksana. Tempat kami menyembah dan menyampaikan segala pengharapan, kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami bertawakal, dan kehadirat-Mu pula kami semua akan kembali. Dengan izin-Mu, pada pagi yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam acara KKG Gugus Dewi Kunti, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan rahmat dan ridho-Mu, sehingga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan maghfirah-Mu, mempererat tali silaturahim, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Arif dan Bijaksana, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kami mohon kiranya Engkau berikan petunjuk serta bimbingan-Mu, agar setiap peserta kegiatan ini dapat mengikuti dengan baik, sehingga setiap ilmu pengetahuan yang diperoleh jadi wahana untuk membangun ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Gunung Pati. Selamatkan negara dan bangsa kami, limpahkanlah kesehatan, rezeki, dan keselamatan kepada kami, dan bagi para pemimpin kami, khususnya bagi para dewan guru yang selalu mengabdikan dirinya dan putra-putri bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tingkatkanlah kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan, serta kerukunan di antara kami. Jauhkan kami dari rasa perpecahan dan permusuhan. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang adil, bijaksana, santun, cerdas, dan intelektual, serta selalu mengayomi masyarakatnya, guna menciptakan kenyamanan dan kedamaian untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Gunung Pati, Kota Semarang, bangsa dan negara menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah panji keagungan dan kebesaran-Mu. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Allahumma alimna ma yanfa'na wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamamal afiyah wa ilal khairi qaribna wa anis sarri ba'idna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibadi atas pembacaan doanya. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Hesti Wahyuningsih SPD. Kepada Ibu Hesti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa diperjumpakan kembali ya Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat, senantiasa bahagia, ya, diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk juga keluarga kita, siswa peserta didik di sekolah kita semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat dan senantiasa semangat dalam belajar di rumah insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih ke Bapak Suwadi selaku pengawas, ada Bapak Edi juga sudah rawuh, matur suwun atas kesempatannya. Kemudian Bapak Bayu Wijayama selaku Ketua Gugus Dewi Kunti, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian kepada Ibu kita Ria Oktavia, terima kasih pula atas banyak sekali peluang-peluang kesempatan untuk bisa meningkatkan kompetensi diri insya Allah. Dan tak lupa Bapak Ibu guru semuanya yang hadir, guru-guru hebat di Gugus Dewi Kunti, bagaimanapun kondisinya insya Allah senantiasa semangat untuk bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak didiknya. Insya Allah, insya Allah. Kalau tadi disampaikan, saat ini kita sedang menghadapi luar biasa nih. 1 bulan ini mungkin ada yang sudah lebih melakukan pembelajaran secara PTMT ngeten nih, sudah mulai menikmati bertemu dengan anak-anak ngeten langsung. Ternyata ada kondisi Allah itu berkehendak yang lain ya, Tuhan berkehendak yang lain, ternyata kita diuji kembali. Tapi ini tidak kemudian semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa berinovasi, senantiasa semangat untuk membimbing, mendampingi anak didik kita, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo kalau di dekat panjenengan wonten makanan, minuman bisa sambil dinikmati nggih Bapak Ibu nggih, insya Allah. Mungkin bisa berbeda-beda, tapi semoga rasanya tetap nikmat ukhuwahnya, ya, persaudaraannya, insya Allah. Rasanya kalau ada yang makannya enak, insya Allah bisa sampai di tempat yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kemudian kita saat ini pembelajaran daring pastinya menjadi tantangan yang sangat besar pada guru-guru. Kita mungkin bisa flashback lagi sekitar 2 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun inilah. Bagaimana kondisi daring itu menjadi hal yang pertama kali pengalaman ini. Kemudian ada pula, tapi ada hikmahnya yang begitu luar biasa. Bagaimana guru-guru, kalau pas dulu sebelum ada pandemi kita melakukan ada BIMTEK, pelatihan itu secara offline, mungkin harus 3 hari ataupun 2 hari ataupun sehari semalam harus menginap di hotel ya atau tempat yang lain. Ketika saat ini pandemi, Masya Allah itu luar biasa, banyak sekali kesempatan-kesempatan pelatihan atau meningkatkan kompetensi diri kita itu secara terbuka, bahkan ada yang gratis. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana kita mencari peluang-peluang yang ada. Termasuk saya akhirnya kalau karena daring ada waktu yang cukup lebih longgar dibandingkan sebelumnya, golek-golek ilmu sih lah ya gitu kan. Golek-golek ilmu secara daring, searching di internet, ternyata menemukan. Nah, salah satunya adalah pembatik ini. Ketika saya mengikuti pembatik itu sebenarnya sudah mulai di tahun 2020. Beberapa tahun sebelumnya sudah ngintip-ngintip sebenarnya. Ini apa sih, kok ada pembatik apa tuh? Tapi belum bisa berkesempatan dan baru mulai mencoba ketika memang awal pandemi itu sendiri. Jadi ini salah satu hikmahnya. Beberapa hal dari situ ternyata terbuka beberapa informasi-informasi lanjutan mengenai pelatihan bagi guru dan yang lainnya. Mohon izin share screen deh Bapak Ibu nggih, sekedap.
Saya siapkan dulu. Sampun nampak nggih share screen-nya kecil? Salah satunya, mungkin saya ini cerita saja nih karena berbagi pengalaman. Ketika mengikuti pembatik ini akhirnya memang banyak sekali melatih diri, artinya secara mandiri sebenarnya, secara mandiri untuk belajar mandiri, kalau bahasanya otodidak lah, belajar bagaimana mengoptimalkan apa itu PowerPoint, kalau biasanya hanya menikmati, bagaimana kemudian bisa mengeksplor, kemudian ada membuat video gitu kan. Kalau boleh jujur saja, saya sebenarnya individu yang tidak pede kalau harus ada shoot kamera di depan kamera. Tapi ternyata karena memang keterbutuhan ya, akhirnya mau tidak mau harus take action ketika di kamera. Salah satunya didorong dari kegiatan pembatik ini. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2020, berkesempatan menjadi salah satu sahabat rumah belajar di tahun 2020. Ini baru sampai sahabat, belum sampai duta. Baru sampai sahabat, artinya ya teman dekat lah, sahabat lebih dari itu. Dan ini menjadi salah satu rezeki minallah ya, rezeki dari Allah, kita bisa belajar banyak dan bisa membuka banyak sekali koneksi, kemudian banyak sekali artinya jaringan-jaringan dengan guru-guru yang lain di luar Semarang. Nah, mungkin sebelum itu kita perlu ini ya, belajar bagaimana ternyata di tantangan abad 21 ini yang perlu kita hadapi bersama. Mau tidak mau, iptek jangan gaptek gitu kan. Kita harus melek iptek, jangan sampai gaptek. Minimal kita sekarang sudah mulai terbiasa dengan WA kita, dengan HP kita nih, dengan WA, dengan yang lainnya, share file, share gambar dan segala macam. Kita kemudian membutuhkan sumber-sumber belajar untuk anak didik kita, ya mau tidak mau harus kemudian melek iptek juga. Gitu. Kemudian ada SDM yang berkompetensi ini, kemudian dunia pekerjaan dan yang lainnya. Informasi pun sangat cepat, bahkan mungkin saat ini informasi yang diterima peserta didik kita itu jauh lebih cepat daripada yang kita. Mereka mau kenal orang-orang Korea, misalnya orang-orang Jepang atau yang sedang tren di sana gitu nih. Atau yang lainnya. Ini menjadi tantangan juga bagaimana pendidikan di abad 21 ini menjadi bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah, kalau kemudian di kurikulum Indonesia ini diarahkan bagaimana untuk menjadi keterampilan abad 21 nih. Beberapa di antaranya kontennya yaitu ada literasi yang kemarin mungkin di tahun kemarin sudah mulai tentang AKM untuk mendorong hal-hal tersebut. Kemudian ada nilai karakter dan 4C. Dan kalau terkait 4C ini, keterampilan di abad 21, ternyata di pelatihan terakhir yang saya ikuti itu ternyata ada tambahan 2C, jadi tadi 6C, yaitu computational thinking dan compassion. Nah, itu. Ternyata ada perkembangannya lagi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita saling berbagi, saling belajar, nggih, berbagi ilmu pengalaman untuk semuanya pun mendapatkan informasi. Barangkali jangan sampai kemudian aku nembe ngerti loh. Oh, paling guru-guru liane, guru-guru yang lainnya sudah tahu. Belum tentu juga, makanya kita beritahu saja. Walaupun mereka sudah tahu, berarti kan sebagai pengingat. Nah, jika bisa saling berbagi. Ini insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah tahu nih, insya Allah. Semoga kita saling berbagi lagi, mungkin lebih dalam lagi. Termasuk kemarin yang di pertemuan sebelumnya ada Bu Naralita nih, tentang guru penggerak, itu pun sebenarnya dalam rangka menjawab tantangan abad 21 ini. Nah, kalau tadi apa sih itu pembatik nih? Kalau kita potong misalnya batik, mungkin kita persepsinya akan ke arah batik ya. Di hari Kamis kita menggunakan batik, tapi sebenarnya bukan pada sisi situ. Pada titik tekan di pelatihan itu adalah tentang TIK-nya, lebih banyak mengeksplor bagaimana tentang TIK. Pembatik itu singkatan dari pembelajaran berbasis TIK.
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan manfaatnya bagi guru adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran. Saat ini mau tidak mau, kita sebagai guru harus bisa menggunakan TIK. Beberapa support dari pemerintah pun juga ada mungkin bantuan laptop misalnya yang Chrome atau kemudian yang lainnya didorong yang waktu di awal-awal pandemi kemudian diberikan ada program ini yang kuota gitu. Ya memang mau tidak mau kita perlu mengeksplor hal tersebut, menguasainya. Bisa meningkatkan satu persatu. Beberapa pelatihan yang telah saya ikuti bahkan pembatik ini tidak mengenal namanya usia gitu. Ada yang mungkin sudah sepuh pun masih ikut ternyata. Tapi Masya Allah, itu semangatnya luar biasa. Jadi mengikuti pelatihan-pelatihan daring bukan hanya miliknya para yang masih usia-usia muda. Yang sampun mungkin menjelang purna juga boleh saja. Insya Allah. Apalagi kemudian kalau saya mungkin yang Bapak Ibu yang sudah ASN, memang ada target untuk bisa mengumpulkan poin-poin selama 1 tahun ya untuk dikumpul sebagai portofolio. Ini bisa menjadi salah satu sarananya. Salah satu dari berbagai macam sarana. Dan pembatik ini untuk semua jenjang pendidikan. Dan bisa diakses Bapak Ibu di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Mungkin akan saya coba share untuk cara masuknya nggih. Bapak Ibu kalau yang sedang memegang HP boleh sambil membuka HP-nya seperti di browsernya, bisa diketikkan saja kalau misalnya kok lupa tadi nggak alamatnya mana, tulis mawon simpatik. Nah, bisa di search simpatik ditambahi kalau biar nggak salah tangkap ya, simpatik Kemdikbud misalnya, nanti akan muncul lamannya yang keluar. Nah, tinggal diklik, nanti masuk. Kalau bagi yang sudah punya akun tinggal masuk, kalau yang belum klik daftar. Ini ternyata bisa ada guru atau non guru. Nah, misalnya kok Bapak Ibu guru nggih, diklik mawon pekerjaannya guru, nanti diklik. Ini akan diisi informasi akunnya, alamat emailnya. Di sini tidak harus pakai akun belajar, tapi juga bisa pakai email yang biasa mawon juga tidak apa-apa. Dan yang lainnya. Dan yang bisa mengikuti pembatik ini tidak hanya Bapak Ibu guru yang ASN, yang dari swasta juga bisa, kepala sekolah juga bisa, jadi bisa guru, kepala sekolah dan yang lainnya. Cuma namun yang di bagian nanti sampai dengan duta, artinya yang bisa terpilih menjadi perwakilan, perwakilan tingkat Jawa Tengah. Kalau yang kepala sekolah saya lihat ketika di tahun 2021 memang tidak sampai dengan duta, kalaupun sampai dengan sahabat rumah belajar masih ada kesempatan sampai di sana untuk belajar. Ini nanti diisi mawon sesuai dengan data-datanya baru submit. Ya seperti register atau mendaftar seperti yang lainnya, pelatihan-pelatihan yang biasa. Misalkan sampun punya akun, nah ini tampilan kalau yang sudah punya akunnya. Ini nanti ada profil dan segala macamnya. Ini ada pelatihannya, kalau yang pernah saya telah diikuti berarti akan muncul pelatihan-pelatihannya. Kalau yang tahun 2020 saya sampai lolos di level 3 masuk level 4. Jadi berkesempatan untuk belajar sampai dengan level 4. Kalau tahun 2021 mandek hanya sampai level 3. Belum bisa sampai level 4. Karena beberapa hal karena masih ada harus menyelesaikan studi ya, karena beberapa hal. Jadi memang agak bahasanya tuh bahasa Jawa ini keteteran. Jadi nggak bisa maksimal di sini. Tapi beberapa yang di satu gelombang dengan saya itu ada dari Gunung Pati juga ada Pak siapa namanya? Pak Selamat Hari juga sudah masuk. Saya juga kurang paham juga kalau yang di gelombang yang lain barangkali dari satu gugus Dewi Kunti ini sudah ada yang mengikuti sampai dengan level 3.
dalam satu gelombang ini sudah macam-macam, mau guru TK boleh, SD boleh, SMP, SMA, SMK bahkan juga bisa masuk. Ini nanti akan bisa muncul. Kalau yang belum pernah bisa di pelatihan terbaru, misalnya kalau ini belum ada lagi nih, temukan pelatihan atau yang lainnya. Kalau sudah pernah ada yang lolos ini ada nanti ada sertifikatnya, tinggal diunduh mawon. Ini untuk cara masuk di lamannya nggih. Kembali lagi ke sini. Ini tentang pembatiknya. Jadi pembatik itu ada sampai dengan level 4. Untuk di level 1 itu lebih ke literasi. Literasi ini nanti full daring. Dengan model belajarnya adalah model belajar mandiri. Membaca, membuka, mempelajari modul. Yang terakhir adalah lulus tidaknya melalui 100% dari hasil ujian akhir. Ujian akhirnya itu berbentuk tertulis. Kalau yang terakhir 2 tahun terakhir ini yang saya ikuti, bentuknya adalah pilihan ganda. Dan isinya yang ada di dalam modul. Ya. Karena saya tipenya adalah pembelajar cepat, tidak membaca modul secara lengkap. Ya. Nah, paling hanya mengambil poin-poinnya saja, ada latihan soal dikerjakan, itu sebagai salah satu bekal di ujian akhir. Saya rasa kalau di level 1, kalau bisa fokus dalam ujian akhirnya, insya Allah bisa lulus. Dan kalau yang sudah di tahun sebelumnya mengikuti, seperti saya kemarin, 2020 ikut, 2021 ikut lagi, tidak dari level 1, tapi dari level 2. Level 2 adalah implementasi. Kemudian level 3-nya kreasi, yang level 4 ini berbagi. Ya, berbagi itu seperti saat ini, misalnya diseminasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain begitu. Ini saya coba intipkan ya, saya tampilkan. Nah, kalau di level 1 2021 ini isi modulnya. Nah, tidak kalah dengan guru penggerak ya. Banyak modul yang diberikan. Kalau level 1 kalau bahasanya cukup baca buku lah, baca modul saja insya Allah bisa. Dan membuka, kalau yang sudah punya banyak wawasan terkait modul-modul ini, insya Allah bisa untuk mengikuti hasil ujian akhir. Setiap level itu kalau tidak salah kemarin jangka waktunya 2 pekanan, gitu. Kecuali yang level 3 kalau tidak salah. Level 1 2 pekan, setelah itu ujian. Pengumumannya nunggu semua gelombang selesai. Kemudian ini kalau level 1 lebih kepada secara umum ya yang akan dipergunakan. Baik rumah belajar, tentang TIK, tentang bagaimana kolaborasi, tentang media sosial. Di level 2, nah, level 2 di tahun 2021 itu cukup sedikit berbeda dengan 2020. 2021 itu titik tekan level 2-nya ada di pembuatan video pembelajaran. Tugasnya adalah selain ujiannya, pembuatan video. Salah satu hasil dari yang 2022 ini, 2021 maaf, pembatik yang tahun kemarin, salah satu video yang saya buat tugasnya akhirnya bisa terupload juga di rumah belajar. Jadi ada rekam jejaknya insya Allah. Setelah membuka, oh ya aku punya video ya di rumah belajar, tak cek lumayan ada yang melihat banyak. Gitu. Kalau pengen ibaratnya nanti masuk di rumah belajar banyak yang melihat, biasanya sisi materi yang dibuat videonya adalah yang memang belum ada, jadi akan ada banyak searching. Misalnya Bapak Ibu gampang banget artinya kalau mau buat video yang bisa banyak dilihat, ketika kita melakukan pembelajaran, mau nyari video, kok di rumah belajar nggak ketemu, maka itu salah satu poin yang kemudian bisa kita gunakan. Kalau pengalaman kemarin di 2020, akhirnya jadi ikutan jadi YouTuber juga, membuka YouTube-nya, isi upload video dan segala macam gitu kan. Nah, ini salah satu hikmahnya di situ sehingga bisa menjadi namanya apa ya? Bank sumber belajar kita. Hasil karya kita itu dari tahun-tahun sebelumnya masih
kalau tidak ada pergantian kurikulum dan materi, bisa kita gunakan kembali dengan memperkaya dan memperdalam lagi, dan barangkali kok ada perkembangan terbaru. Contohnya di tahun ini yang angkat pelajaran tahun ini, akhirnya saya juga bisa menggunakan kembali video-video yang pernah dibuat, gitu. Sumber-sumber belajar yang pernah dibuat sendiri. Gitu. Ini di level 2. Untuk level 3 di 2021 itu pada pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif. Kenapa kok dua tadi, ada video, ada multimedia pembelajaran interaktif, nanti akan saya sampaikan, nanti akan muaranya kemana. Ini sedikit banyak lebih pada utak-atik di laptop nih. Kalau video kan pada di depan kamera. Nah, kalau yang level 3 ini lebih banyak di depan laptop membuat rancangan multimedia pembelajaran interaktif. Ini level 4 lebih pada berbagi yang tadi. Kalau yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, ada di modul 13, ada publikasi karya tulis. Kalau pas tahun sebelum yang saya ikuti, tidak ada pembuatan publikasi karya tulisnya, tapi lebih pada sisi kolaborasi berbagi. Ternyata ini ada tambahan lagi. Jadi bisa jadi nanti di tahun 2020 ini ada perkembangan terbaru sebenarnya mengikuti perkembangan kondisi pendidikan di Indonesia. Ini sih kalau tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Barangkali kok 2020 ini akan ada konten-konten yang berkaitan, misalnya ada kurikulum terbaru, itu akan bisa masuk. Dan hal-hal yang lain. Ini gambarannya di level, tapi belum, kalau tahun yang kemarin saya tidak sampai di level 4, ya, jadi belum bisa merasakan bagaimana modul-modulnya ini. Ini ada fitur-fiturnya untuk yang di rumah belajar. Nah, penugasan yang ada di pembatik itu, Bapak Ibu, kalau saya melihat pola 2 tahun ini, nanti muaranya adalah untuk yang di-upload ataupun akan ditampilkan di fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Contoh tadi ada video, itu akan munculnya nanti di sumber belajar. Multimedia pembelajaran interaktif juga masuk di sini, karena tipenya ada 2, video atau multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif itu seperti mungkin sedikit ke games, atau misalnya seperti ini PowerPoint, tapi ada interaksi antara yang aplikasinya dengan pengguna. Nah, kalau untuk yang pembatik ini sendiri, nanti Bapak Ibu masuk di sini, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu akan juga langsung terhubung ke simpatiknya. Ini ada fitur-fitur dari rumah belajar, bisa dioptimalkan Bapak Ibu. Kalau yang di kelas 6, bisa ambil di sini juga, yang di tema 89, ya, wahana jelajah angkasa. Nah, ini bisa ada eksplorasi di sana. EduGame juga beberapa sudah cukup, ada beberapa permainan di sana. Yang terbaru ada augmented reality, ini saya juga belum mencoba untuk bisa explore dengan anak-anak. Ini terbaru, fitur yang terbaru. Nah, ini alur pemanfaatannya untuk yang di rumah belajar. Mungkin ini sedikit intip-intip mawon ya. Nah, video pembelajaran. Untuk pembuatannya ada aplikasinya. Kalau video bisa KineMaster, InShot, Filmora, Camtasia, atau bahkan terakhir pakai Canva itu sudah bisa menggunakan. Bisa langsung kita bikin video. Nah, kalau misalnya tidak punya Camtasia misalnya, bisa langsung guru ada wajahnya, kelihatan wajahnya, kemudian ada slide presentasinya gitu nggih. Bisa pakai tadi Canva juga bisa. Atau misalnya kok mau untuk yang keseluruhan tubuh kan memang harus ada teknik editing juga. Nah, ini beberapa aplikasi video. Kalau mau yang simple kayak tadi bisa pakai Canva, atau bahkan di PowerPoint itu yang sudah versinya agak tinggi nggih. Saya kok lupa versi berapa PowerPoint-nya, yang Microsoft-nya, yang Office-nya ini itu bisa langsung rekam, ada gambar yang presentasi. Untuk multimedia, ini ada Smart Up Creator, SAC. Mungkin beberapa guru yang di Gunung Pati sudah pernah mengikuti pelatihan dari BPMPK.
Kalau saya sih modelnya model otodidak belajar sendiri. Gitu. Ada articulate storyline, ini ada iSpring. Nah, kalau untuk mungkin sedikit tips kalau Bapak Ibu ada yang mau mengikuti pembatik di tahun ini, bisa disiapkan aplikasi untuk satu video, satu untuk multimedianya. Sehingga nanti bisa gampang tugasnya tinggal eksplor aja. Atau disiapkan dari sekarang juga boleh. Oke. Kan misalnya kalau sekarang mau digunakan nih untuk pembelajaran. Nanti kalau pas saatnya pembatik, tinggal upload aja yang sudah pernah kita buat. Gitu. Atau mau bikin baru juga boleh. Kalau pas saya pembuatan itu, memang produknya adalah yang mau saya gunakan untuk pembelajaran. Jadi sekaligus, aku nggawe iki yo nggo nyinauni bocah-bocah. Gitu. Ini contoh aplikasinya, bahkan di PowerPoint itu bisa dua-duanya. Bisa video, bisa multimedia pelajaran interaktif. Cuma kalau PowerPoint memang tadi perlu yang versinya yang kok saya lupa nih, versi yang lebih tinggi, bukan yang di 2017 itu belum bisa sepertinya. Mau dibuat video bisa, mau di multimedia pelajaran interaktif seperti ini juga bisa. Kalau PowerPoint ada beberapa dia gabung dengan iSpring itu bisa dibuat keren lah pokoknya. Jadi MPI-nya bagus. Bisa. Ini untuk pembuatan baik video ataupun MPI tadi, langkah-langkahnya ini ada identifikasi dan kawan-kawan yang pastinya kita harus hubungkan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, di desainnya, asetnya, yang penting dalam pembuatan video ataupun MPI tadi, bagaimana desainnya kita sudah punya rancangan, asetnya kita kumpulkan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran, mau ada besok misalnya, di pekan, mungkin bulan depan, mau ada pembelajaran apa, sudah mulai punya rancangan. Oh, materinya A, B, C. Nanti ada asetnya apa saja, nanti insya Allah akan lebih mudah. Atau mungkin kalau yang pengen simple, tinggal searching di YouTube ya nggih. Kalau video share ya. Atau saat ini sudah cukup bagus difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, ada YouTube-nya, itu bisa menjadi salah satu sumber. Tapi kalau Bapak Ibu yang lebih puas dengan hasil karyanya sendiri, ini menjadi tantangan. Tantangan dan bisa jadi lebih puas insya Allah. Wah, hasil karyaku ape ora ape, alhamdulillah itu hasil karyaku dan bisa jadi portofolio juga. Nah, atau kalau kemudian kita mengarah untuk membuat PTK misalnya, nah bisa untuk diarahkan ke sana ke medianya, berarti kita perlu eksplor lagi. Tadi sekilas tentang pembatik ya Bapak Ibu, sudah jelas nggih, insya Allah nggih. Tinggal bagaimana aksinya. Mungkin saya sedikit berbagi informasi. Sekarang ini mungkin hari ini hari kedua ada pendaftaran salah satu instansi yaitu P4TK IPA. Nah, itu membuka pelatihan daring namanya Didamba. Bapak Ibu bisa mengikuti juga. Coba saya share alamatnya nggih. Ada di kolom pesan, di situ ada alamat untuk mendaftar. Saya akan coba sharekan apa itu Didamba. Sedikit intipan nih, mengintip ini kalau bisa, kalau mau berkenan untuk bisa ngikutin pelatihan daringnya, ini bisa masih pembukaan yang angkatan 14. Ini ada Didamba. Memang lebih kontennya konten IPA nggih. Ini beberapa kelasnya itu ada banyak kalau tidak salah. Kalau yang pas saya terakhir ikuti ada tentang media, ada tentang khusus untuk yang guru SD juga ada, yang umum juga ada. Itu Bapak Ibu, ini untuk sedikit refresh nggih, monggo saya akan coba siapkan ada live quiz. Saya
Monggo bisa diklik linknya, bisa ikutan kuisnya. Saya coba akan share kodenya. Monggo mungkin sekitar 7 menit ke depan nggih bisa ngikutin live kuisnya. Monggo. Kodenya di 479447. Ada beberapa keuntungan kalau kita pembelajaran daring lewat apa kayak Jimit atau Zoom seperti ini, kita tidak perlu menyiapkan LCD ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu menyiapkan LCD, layarnya, roll kabel, apalagi ya, yang lainnya, kita cukup menyiapkan laptop kita dan jaringan internet. Jadi ada sedikit keuntungan kalau kemudian bagi sekolah-sekolah yang ada keterbatasan sisi LCD nih, yang harus bergantian segala macam. Sebenarnya pembelajaran dengan bentuk online seperti ini bisa memudahkan. Namun, kembali lagi ada kekurangannya sisi interaksi dengan siswa memang berbeda. Ada perbedaannya di situ. Oke, sampun 7, 8, 9. Satu lagi, 10, 11, 13, 2 lagi akan saya mulai, nggih. Ada yang mau ikutan? 1, 2, 14. Satu lagi? Belum? Oke. 1, 2, 3 akan saya mulai. Start, tunggu. Seperti ini leaderboard kita seperti sedang komentator bola. Ayo, Bu Kita, Zalika, Bu Zalika. Ada Pak Immanuel, ayo Pak Immanuel sedikit lagi. Itu kalau dengan anak-anak akan seperti itu. Oke, Bu Rika. Aduh, ayo isiin itu satu. Ayo sedikit lagi. Wah, ada yang masih salah satu. Monggo, ayo. Masih dengan posisi, nah ini kalau yang suka dengan main bola, bermain bola seperti ini biasanya. Nah, anak. Cek suaranya.
Sampun sudah selesai Bapak Ibu. Saya tutupkan dulu yang pemenangnya deh nanti biar kelihatan deh. Nah, ini dari bawah dulu scrolling, ada Bu Uti, kok belum bergerak ya Bu Uti. Nah, ada Pak Maulana masih bergerak. Oke, wah langsung legit. Nah, saya hitung 1. Wah, ada pergerakan ternyata. Pergeseran lagi. Bu Eka sudah naik lagi, Pak Maulana sudah mulai mengerjakan kembali. Cukup nggih Bapak Ibu nggih, ini udah 11.30. Saya hitung 1, 2, dan 2,5. 2,6. Kalau sama anak kata kayak gitu, kok nggak sampai-sampai usia tambah koma sek ta ya. Kita belajar pecahan desimal. Dan 3. Oke. Cukupkan sih. Nah, siapakah gerangan 3 orang tertinggi? Wow, ada Kameker. Nah, ini tadi capaiannya sih Bapak Ibu. Nah, Masya Allah. Keren-keren. Bisa mengerjakan. Tadi ada yang bisa mengerjakan sempurnakah? Wah, belum ada. Apakah ada yang susah ya Bapak Ibu ya? Soalnya ya, saya tidak ngasih soal matematika loh. Mungkin itu dulu sesi berbagi dengan saya, Bapak Ibu. Pembatik ini hanya salah satu saja untuk kita bisa meningkatkan, untuk belajar, meningkatkan kompetensi diri kita. Ada banyak sekali kesempatan-kesempatan yang lain yang memang nuwun sewu tidak terbatas hanya pada pemberian surat tugas khusus, nah misalnya. Misal kalau satu tugas khusus kan artinya penunjukan Bu A mangkat pelatihan ini yo, berangkat pelatihan ini, Pak B berangkat yang BIMTEK yang ini. Nah, kita bisa mencari banyak sekali pelatihan-pelatihan daring yang sifatnya gratis. Kalau yang mau berbayar ya banyak nggih. Kadang kalau kita dapat share-sharean di WhatsApp grup ini ada pelatihan 40 JP, ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau yang mau gratis ini tadi ada yang pembatik, tapi memang waktunya bisa persiapan bulan Maret April sudah mulai pembukaan lagi biasanya. Selesai di bulan sampai dengan level 4 kemarin bulan apa ya? November nggak salah. Oktober November sudah selesai. Kemudian ada yang saat ini masih berlangsung, yang di Damba itu sudah sampai dengan angkatan 14 ini pembukaan. Kemudian kalau Bapak Ibu yang yang di matematika misalnya, ada P4 TK matematika itu, tapi itu tidak sebanyak seperti yang di P4 TK IPA ini. Ada seleksi administrasinya dan saya selalu gagal. Nggak apa-apa sih. Hanya mencoba mawon. Bukan kok yo rezekine bisa belajar bareng. Karena kalau apalagi seperti saya di guru swasta nggih, kesempatan-kesempatan pelatihan itu memang kita harus yang mencari dan menemukannya dan kita mengikuti secara mandiri memang. Sehingga perlu banyak sekali ya searching, browsing atau bahkan menurut saya mungkin saat ini saya lebih suka menyukai informasi langsung dari Instagram. Dari IG itu luar biasa, informasinya jauh lebih cepat dibandingkan dari website. Jadi Bapak Ibu bisa ya tidak hanya sekedar menggunakan akun sosial media untuk bersosialisasi dengan yang lain, tapi bisa mencari informasi berkaitan dengan pembelajaran, terkait pelatihan bagi guru dan yang lainnya. Itu saja, mohon maaf dari saya. Barangkali tadi saat pemaparan atau saat kuis ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, diikhlaskan Bapak Ibu. Semoga bisa berjumpa dengan secara offline, sepertinya lebih bahagiakan. Senyumnya bisa terlihat semua. Saya kembalikan kepada MC, monggo bisa dipandu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya kepada Ibu Sri Hesti Wahyuningsih. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin sharing, ingin bertanya.
Tidak ada? Alhamdulillah sudah paham semua ya, Us. Ada yang lebih keren soalnya. Oh, iya. Karya-karyanya banyak di YouTube, kemudian blog mungkin dan yang lainnya, nggih. Mungkin kayak Pak Immanuel tuh luar biasa Pak Immanuel ya, Pak. Sudah selesai ya, berarti ya. Tidak ada yang ingin bertanya. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan ya. Dimohon kepada Bapak Ibu Guru untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Admin sudah siap? Sudah? Sudah? Ya. Baik, 1, 2, 3. Lagi? Lagi? Satu kali lagi? Ya. Ya. Satu lagi. Sudah. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu Guru SD Gugus Dewi Kunti. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.